Karena kasih setiamu ya Tuhan, begitu kuat, begitu dahsyat. Itu sebabnya kami ada malam ini, dapat menyembah Kau, dapat memuji Kau. Karena kasih-Mu begitu kuat dalam kami. Malam ini Tuhan, ketika Engkau memperdengarkan suara-Mu di tengah-tengah kami, buat mata kami, telinga kami, hati kami terbuka. Kami mau murni di hadapan-Mu Tuhan, menangkap janji firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkata setiap penghalang yang mencoba mencuri firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami usir Kau. Dan biar sungguh Tuhan, firman-Mu tertanam kuat dalam kami, berbuah dalam kami. Kami menangkap janji-Mu, bergerak sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dapat melompat lebih tinggi lagi. Setiap tembok-tembok di hadapan kami bukan suatu halangan, bukan suatu yang mencegah kami untuk masuk dalam rencana-Mu, tapi kami akan melompati semuanya, karena itu janji-Mu buat kami semua. Terima kasih Tuhan buat malam ini, buat firman-Mu. Kami sungguh sangat mengucap syukur. Amin. Haleluya. Perkenalkan, saya William Pangemanan bersama istri saya Hana. Hana adalah kakak dari Ibu Sylvia. Kami sekeluarga sedang berlibur di Bandung saat ini. Kami tinggal di sebuah kota kecil, kota Delft di negeri Belanda. Dan kami ada dalam suatu pelayanan, dalam suatu gereja di bawah pengembalaan dari Pastor Victor Daud Faraknemela dan istrinya Pastora Vivi Faraknemela. Dan kami ada sekarang bersama-sama dengan saudara, karena kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Malam ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa firman Tuhan, pesan Tuhan di tengah-tengah kita, dan biar nanti istri saya akan melanjutkannya. Ketika saya diminta untuk membawa firman tempat ini, ada satu pesan penting yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu ada suatu proses Tuhan yang memurnikan kita, supaya kita bisa melompati tembok-tembok yang ada di depan kita. Amin. Jadi sebelum kita bisa melompati tembok, ada suatu proses, ada suatu latihan. Amin. Supaya kaki-kaki kita menjadi kuat. Mari kita buka sebentar dari kitab Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saudara sudah mungkin pernah membaca firman ini, yaitu tentang Yesus diurapi di Betania. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Dari cerita ini kita akan belajar 3 perkara. Mari kita baca Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu ada padamu." Amin. Dalam pembacaan ini ada 3 perkara yang perlu kita ketahui. Pertama, dalam ayat yang pertama dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Ini bicara tentang persiapan menuju suatu hari yang dahsyat. Ada sesuatu yang besar yang terjadi di depan kita. Dan Tuhan mau kita masuk di dalam masa-masa persiapan. Amin. 6 hari sebelum Paskah. Kalau pada zaman itu Paskah menandakan di mana Tuhan Yesus mati buat kita.
sebagai ganti dosa kita, menyelamatkan kita, memberikan nyawanya buat kita. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, menunjukkan dialah Tuhan yang berkuasa, menang atas maut dan dosa. Amin. Dan pada hari-hari inilah hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau dan Tuhan rindu bahwa pada masa akhir ini kita dipersiapkan. Amin. Masa-masa persiapan, masa-masa restorasi. Artinya segala sesuatu yang menghalangi engkau untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk hidup murni di hadapan Tuhan, inilah waktunya untuk membereskannya. Amin. Inilah waktu Tuhan memberikan anugerahnya supaya saudara dan saya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia dapat berkata, engkau tidak bercacat, engkau tidak bercacat celah, engkau kudus di hadapanku, engkau murni di hadapanku, aku menerima engkau. Inilah waktu masa-masa persiapan. Dengan kata lain, mari kita gunakan anugerah Tuhan hari-hari ini, waktu-waktu ini untuk masuk dalam pemurnian Tuhan. Supaya saudara dan saya diterimanya dengan murni. Amin. Yang kedua, pelajaran yang kedua, ayat yang ketiga berkata, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dikatakan bahwa Maria memilih yang terbaik, memilih apa yang bagian yang tidak akan diambil daripadanya. Ketika dia menjumpai Yesus, mendapatkan kasih karunia, maka Maria memilih memberikan hatinya, memberikan hidupnya dalam satu kesetiaan, dalam satu kehidupan pelayanan. Amin. Saudara, itu yang terbaik yang dapat kita kerjakan, lakukan di hari ini. Setia pada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau dipanggil sebagai imam pendamaian, setia di dalam panggilan Tuhan. Jangan sampai Tuhan mendapatkan ada satu celah di depanmu. Jangan kasihmu kepada Tuhan berkurang sedikit pun. Tapi tetapkan hari ini adalah hari-hari di mana kita dipersiapkan Tuhan. Pakai kasih anugerah Tuhan supaya engkau makin dimurnikan, makin setia. Tuhan akan mendapatkan dalam hidupanmu. Dan kalau ada yang kurang, minta pada Tuhan. Amin. Minta pada Tuhan. Ingat, setiap persiapan itu membutuhkan suatu kesetiaan. Kalau Tuhan setiap pagi dalam kehidupan kita, ingat mesbahmu. Bagaimana mesbahmu? Kita dapat Tuhan, masih adakah korban-korban bakaran? Masihkah adakah pujian penyembahan pada Tuhan? Ingat hal itu. Apakah kau tetap murni hatimu di hadapan Tuhan? Ataukah hatimu mulai bengkok? Tapi malam ini Tuhan ingatkan, kalau masih ada sesuatu yang tidak murni, kembali pada Tuhan. Karena dia mau kita berjalan di dalam pengurapannya, dalam panggilannya. Amin. Di tembok-tembok ini tertulis tentang heroes of faith, pahlawan-pahlawan iman. Salah seorang pahlawan iman adalah Maria. Dia memilih yang terbaik. Amin. Dia memilih yang terbaik. Dia memberikan hidupnya. Ada seorang pengkhotbah, dia mendefinisikan apa arti pahlawan itu. Dia berkata, pahlawan itu orang-orang biasa seperti saudara dan saya. Pahlawan itu orang-orang biasa menyatakan bahwa saudara dan saya bisa menjadi pahlawan-pahlawan iman. Amin. Dan siapakah mereka? Adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk suatu maksud tertentu dalam hidupnya. Dan orang-orang ini menyatakan bahwa dia mau. Amin. Seperti Maria, dia mengambil bagian yang paling penting. Dia memberikan hidupnya pada Tuhan. Dan itulah pahlawan-pahlawan itu. Memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Untuk diproses Tuhan. Amin. Jadi setiap pahlawan harus melewati suatu proses kehidupannya. Setiap pahlawan harus mengalami didikan Tuhan. Harus mengalami namanya latihan-latihan setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan sedang menyiapkan saudara dan saya untuk suatu maksud tertentu pada waktu tertentu. Jadi kalau kita tidak dilatih, kalau kita tidak disiapkan, bagaimana kita bisa melompati tembok-tembok. Amin. Jadi kalau saudara ada dalam proses Tuhan, tetap setia. Buat berkata dalam hidupmu, aku mau tetap setia. Aku mau masuk dalam proses Tuhan. Aku mau kembali pada janji Tuhan itu. Saudara saya dipanggil. Dan pahlawan
pada waktu tertentu, karena dia sudah melewati proses Tuhan, dia akan dipakai Tuhan untuk maksud penyelamatan. Amin. Setiap pahlawan-pahlawan yang tertulis di sini, mereka orang-orang biasa, tapi mereka dipakai Tuhan pada waktu tertentu setelah diproses Tuhan untuk maksud penyelamatan. Amin. Inilah Maria. Di sini dikatakan Maria setia. Dia memberikan hidupnya, mengabdikan dirinya sempurna buat Tuhan. Hatinya murni di depan Tuhan. Dan dikatakan dia mengambil suatu minyak narwastu murni yang mahal harganya. Di situ dikatakan setengah kati. Setengah kati itu kalau dalam ukuran sekarang hampir sekitar 500 ml, setengah liter. Itu besar, benar nggak? Saudara bayangkan suatu parfum yang paling mahal, terus banyaknya itu setengah liter. Pasti harganya mahal sekali. Tapi buat Maria, itulah yang terbaik. Amin. Dia memberikan hidupnya, pengabdian yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan mendapatkan yang terbaik. Itulah kadar kesetiaan. Itulah kadar pelayanan kita. Kadar kekudusan, kemurnian yang Tuhan minta dari kita. Berikan yang terbaik. Berikan hidupmu yang terbaik. Waktumu, keberadaanmu, apapun. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Maria memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, dikatakan dia meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Rambut adalah suatu kehormatan buat seorang wanita. Dan di situ satu kebanggaan buat seorang wanita. Dan Maria, dia meletakkan mahkota kebanggaannya di kaki Yesus. Karena buat dia, Yesus adalah yang terbaik. Amin. Masihkah cinta kita pada Tuhan menggebu-gebu? Masihkah cinta kita pada Tuhan begitu kuat, begitu hangat, begitu terasa bahwa Tuhan dia selalu akan mendapatkan yang terbaik? Atau mungkinkah kadar cinta kita berkurang? Kalau itu terjadi, ingat, ini hari-hari persiapan. Kalau ada yang kurang, minta pada Tuhan, maka dia akan buat engkau kembali kepada jalannya untuk memurnikan kehidupanmu. Dan yang sangat luar biasa, dikatakan di situ, ketika Maria menyeka kaki Tuhan Yesus, maka bau harum itu memenuhi seluruh ruangan. Pelayananmu dengan hati yang murni akan membuat bau Kristus, bau keharuman Tuhan akan memenuhi kehidupanmu, keluargamu, di mana kau berada, kemana kau pergi, kakimu akan membawa jejak-jejak minyak, keharuman buat Tuhan, dimanapun kau berada. Amin. Kalau engkau memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kau berikan kemurnian, engkau tetap ada dalam kesetiaan janji Tuhan, Tuhan akan buat keharuman dari Tuhan ada dalam hidupanmu. Pelajaran yang ketiga, dikatakan Maria sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan. Maria dengan mempunyai hati yang murni buat Tuhan. Tetapi satu hal yang saudara dan saya harus ingat, apapun yang kau perbuat, sebaik apapun yang kau perbuat, akan ada yang namanya pencemooh. Itu akan ada. Mereka akan mencoba untuk meletakkan kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang akan membuat engkau hatimu menjadi tertekan. Hatimu mencobai engkau, dimanapun kau berada, apapun yang berbuat, akan ada pencemooh. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata, Maria, dia tidak berusaha untuk membela dirinya. Dia tidak berusaha untuk mencari kata-kata untuk membela dirinya. Tapi Tuhan Yesus yang membela Maria. Amin. Pencemooh itu pasti akan ada. Tapi pencemooh tidak akan masuk dalam rencana Tuhan. Pencemooh akan ada. Dia akan taruh tembok-tembok di hadapanmu supaya engkau tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi bagi Tuhan, semua tembok-tembok yang dilemparkan pencemooh di hadapanmu adalah suatu latihan buat saudara dan saya untuk menjadi kuat. Amin.
menjadi kuat. Kakimu akan menjadi kuat, supaya kau menjadi kuat melempati tembok-tembok itu. Kenapa? Karena bukan engkau yang akan menghadapi para pencomok itu. Firman Tuhan dikatakan dalam Yohanes 12, Yesus yang menjawab Yudas. Amin. Yesus yang akan membela hidupmu. Fokuskan hidupmu pada Tuhan. Jangan fokus pada pencemooh. Jangan fokus pada rintangan. Jangan fokus pada perkara-perkara yang membuat engkau tidak murni di hadapan Tuhan. Tapi fokuskan hidupmu pada Tuhan. Fokuskan pada panggilan Tuhan dalam hidupmu. Engkau imam-imam pendamaian. Fokuskan pada tugas panggilanmu sebagai imam pendamaian. Dan Tuhan yang akan menjawab engkau. Tuhan yang akan membela engkau. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Inilah hari-hari persiapan. Masuklah dengan hati yang murni. Katakan pada Tuhan, Tuhan, kalau cintaku berkurang, hari ini mau cintaku bertambah kembali lagi. Kalau hari ini aku malas, aku bermalas-malasan, ampuni aku. Aku mau dilatih kembali supaya aku bisa melompati tembok-tembok yang ada. Amin. Panggilan Tuhan, engkau dijadikan pahlawan-pahlawan iman seperti Maria. Dan ambillah yang terbaik. Hari ini katakan pada hidupmu, aku mau ambil yang terbaik. Aku mau mengasihi Tuhan dengan yang terbaik. Memberikan pada Tuhan yang terbaik. Aku mau masuk dalam proses Tuhan supaya hidupku dimurnikan. Amin. Supaya aku sanggup melompati semua tembok-tembok yang ada di hadapanku. Amin. Puji Tuhan. Itu yang saya bagikan, saya minta istri saya. Haleluya. Selamat malam semuanya. Nama saya Hana Pangemanan, istrinya Pak William Pangemanan. Suami saya ini pengajar. Jadi kalau bawa firman Tuhan itu pengajaran. Kalau saya ini senangnya cerita. Makanya kalau orang ketemu saya selalu bilangnya gini, Han kesaksian Han. Lala juga kemarin ngomongnya gitu. Saya ke teman-teman saya selalu bilang, Han kesaksian. Saya punya banyak kesaksian bersama dengan Tuhan. Karena buat saya ya, kalau kita ngadapin sesuatu, itu jangan dianggap kayak yang susah. Itu tuh kita lagi di training Tuhan. Saya belajar untuk mengubah mindset saya. Saya selalu bilang gini, oh berarti ini buah roh yang satu ini belum nih, dinaikin levelnya. Contohnya gini, kalau seandainya kita ketemu sama orang yang kalau nanya tuh kayak lagi interogasi kita, ada nggak? Kayaknya kononnya tuh nyecer gitu ya. Saya bilang, Tuhan kenapa sih ini orang boleh nggak jangan ketemu sama dia gitu. Tapi di mindset saya bilang, enggak, kamu harus ubah, itu jadi training. Itu level kesabaran kita, penguasaan diri kita lagi dilatih Tuhan. Jadi buah roh kita tuh next level, itu saya belajar. Karena saya merasa hidup ini tuh bersama dengan Tuhan itu berwarna-warni gitu loh. Jadi kita tuh bisa cerita sama orang, saya tuh ngalamin ini sama Tuhan. Karena kita semua kan gak ada yang sempurna, karena kita masih belajar sama Tuhan, biar pengalaman kita sama Tuhan itu bisa memperkuat orang lain. Ketika orang lain yang lemah, dia dikuatkan dengan cerita kita. Itu yang saya belajar dari hidup saya. Saya tadi waktu duduk di situ saya dapat satu ayat, seperti suami saya tadi bilang, fokus sama Tuhan. Karena kalau kita ngedengar cerita orang, itu jujur kalau orang sudah itu jadi liar gitu loh. Karena terlalu banyak itu informasi yang kita dapat. Dan itu tuh kadang melemahkan iman kita. Padahal Tuhan gak ngomong kayak gitu. Tuhan bilang aku akan menyertai engkau sampai kesudahannya. Dan itu tuh janji Tuhan. Gak akan lah. Firman Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Dan Tuhan akan memberikan solusinya. Tuhan akan memberikan penyelesaiannya. Saya tadi di sini baca sebentar ya. Dan ini dari saya dapat dari tunggu ini kok pakai bahasa Belanda. Ya. Dari 2 Raja-Raja 18. 2 Raja 18 ayat 10 ayat 36.
Itu cerita tentang Hizkia, semua pasti udah tahu ya. Waktu Hizkia itu dikepung sama Sanherib. Saya belajar satu hal di sini. Tetapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun ketika si tukang perjamuan itu ngomong terus, dia mengintimidasi, dia bilang, tapi rakyat itu berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah kata pun sebab ada perintah raja bunyinya, jangan kamu menjawab dia. Jadi diam aja, biar pembelaan itu datangnya dari Tuhan. Karena saya merasa ya, semakin kita banyak ngomong, itu pihak yang lain juga akan terus ngomong terus gitu. Jadi saya bilang daripada energinya saya pakai untuk kayak gitu, lebih baik saya pakai berdoa. Saya lawan aja dengan doa. Saya ini orang yang selalu berdoa. Segala kecil pun saya pasti berdoa. Saya boleh tanya sama anak saya, sampai dia tadi bilang gini sama saya. Ini ceritanya kita habis packing dan bawaan kita tuh banyak gitu. Terus dia bilang gini sama saya, Mama udah berdoa aja, nanti masuk kok semua, katanya gitu. Saya bilang amin, saya bilang gitu. Saya mau kesaksian satu. Suami saya ini, dia itu masih dalam pengawasan dokter sampai hari ini. Dan setiap 3 bulan atau 4 bulan gitu tuh harus periksa. Dan jujur buat saya setiap kali janji sama internis itu gak gampang. Karena pasti ada berita-berita yang sepertinya kurang enak didengar telinga saya. Dan gak enak di hati saya gitu. Tahun yang lalu, bulan Mei itu saya ingat. Suami saya ini udah berapa hari tidurnya kayak gak betul gitu ya. 3 jam, 4 jam tuh dia udah seger gitu. Saya langsung berpikir, duh ini kayaknya tiroidnya naik lagi nih. Saya udah langsung ngomong gitu. Karena suami saya ini kena hipertiroid. Jadi cepat sekali apa ya, tidurnya tuh sedikit, tapi kalau itu dilamain itu seperti kayak lu, jadi kena ke jantungnya gitu. Dan hari itu kami janji sama asisten dari dokter kami, seperti biasa suami saya diabetes ya, dia juga diperiksa gula darahnya semua. Hari itu hasil tesnya kurang baik karena dia bilang gini, dia bilang, Menir kamu ada rasa sesuatu enggak? Terus saya bilang, kenapa? Saya bilang gitu. Karena di hasil cek darah itu ada protein. Di sini tahu ya, kalau ada protein itu berarti ginjalnya bekerja kurang baik. Dan dia nambahin juga, ada darah yang kelihatan, enggak. Tapi kalau secara biasa matanya ini enggak kelihatan. Tapi kalau di bawah mikroskop itu kelihatan, dia bilang. Terus saya bilang, ya suami saya berapa hari tidurnya kurang baik gitu kayak waktu dulu gitu ya. Dan begitu asisten itu mendengar cerita saya dan suami saya, dia itu langsung lari ke dokter. Saya langsung di pikiran saya bilang gini, Tuhan tolong jangan yang 11 tahun yang lalu jangan jadi lagi. Itu tuh udah bikin panik gitu ya. Saya bilang Tuhan tolong. Tapi waktu saya berdoa itu saya cuman ingat Roma 8 ayat 26 yang berkata bahwa berdoa yang tak terkatakan di hati. Saya cuma bahasa roh gitu ya. Dan Tuhan cuma bilang gini sama saya, ketawa aja nak. Terus saya bilang, serius suruh ketawa? Ya serius ketawa aja. Terus saya bilang sama suami saya, udah ketawa aja kata Tuhan, ketawa aja. Terus kita jadi ketawa-ketawa gitu. Tapi pembelajarannya dari situ apa? Kalau kita ketawa, sukacita, itu tuh bebannya gak berat. Kalau kita akhirnya udah jauh, aduh ini kayaknya ginjalnya gak benar, aduh ini nanti jantungnya kayak waktu dulu lagi. Itu kan memperberat kita, iman kita jadi turun karena itu gitu loh. Jadi kita fokusnya gak sama Tuhan, tapi sama penyakitnya. Pendek cerita akhirnya suami saya diperiksa semuanya dan gak ada apa-apa. Mungkin memang momen itu aja ada, tapi terus gak ada apa-apa lagi. Dan saya bilang Tuhan, saya mengucap syukur kalau saya dengar sama Tuhan. Tuhan suruh saya ketawa, ya saya ketawa. Gitu. Kalau saya pakai momen itu, respon saya waktu itu saya takut, khawatir. Itu kan mengambil energi juga, hati kita terganggu di situ. Dan kita udah gak fokus sama Tuhan. Pastinya udah kayak gitu gak fokus sama Tuhan, fokusnya sama omongan dokter gitu loh. Dan situ saya belajar, Tuhan itu Tuhan yang sangat setia. Betul gak? Pengalaman kita sama Tuhan pastilah, Tuhan itu setia loh nemenin kita. Dan berapa sering kita tuh kayaknya menganggap sesuatu itu akan Tuhan setia. Enggak loh, kita tuh menghormati Tuhan itu sebagai raja. Di sini gak ada raja ya, di Nederland itu ada raja.
Setiap kabinet yang baru itu terbentuk, dia datang sama raja. Dia bawa itu kertasnya semua dan dia apa istilahnya? Dia minta izin sama raja. Kalau seandainya kabinetnya juga turun, dia juga datang balik sama raja. Apa yang saya mau ngomong di sini? Raja itu nggak ikut memerintah, yang memerintah itu Perdana Menteri. Tapi mereka menghormati sebagai raja. Dan kita belajar menghormati Tuhan itu sebagai raja. Saya rasa sekali itu, saya bilang, Tuhan, menghormati Tuhan sebagai raja itu gimana sih? Kalau Tuhan ngomong sesuatu, udah kerjain aja, gak usah mikir lu nanti kalau gini gimana, gak usah ikut. Karena saya percaya ke depannya itu Tuhan yang tahu. Penulis cerita kita itu Tuhan. Tuhan yang tahu akhirnya itu kayak apa. Yang Tuhan mau sekarang respon kita ketika ngadapin itu gimana? Mau marah-marah? Mau ngomel, itu gak menyelesaikan. Itu akan menguras energi kita, itu akan membuat hati kita fokus sama Tuhan. Istilahnya gak satu frekuensi sama Tuhan. Jadi kita lebih ngegedein problemnya daripada Tuhannya. Padahal kita selalu bilang, kita punya Tuhan yang besar. Nah waktu itu yang saat kayak gitu maksud kita nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar. Anak saya ini yang paling kecil udah tahu banget waktu pandemi mamanya nyanyi lagu itu. Sampai dia bilang gini, mama nyanyi itu lagi. Karena saya bilang, kita nih punya Tuhan yang besar. Tapi kadang kita melihat problem kita lebih besar daripada Tuhan kita. Saya ini jujur orangnya penakut. Boleh tanya sama suami saya. Saya tuh selalu bilang sama suami saya gini, kenapa ya? Saya tuh udah berdoa, udah puasa, saat teduh, baca Alkitab, tapi kenapa saya takut? Suami saya tuh cuma jawabnya simpel. Kalau kamu udah baca Alkitab, udah sembahyang, udah saat teduh, kamu masih takut, terus gimana kalau kamu gak saat teduh, gak sembahyang? Ya benar juga ya saya bilang. Jadi saya besarin itu doa saya. Saya lamain saat teduh saya. Karena saya butuh ketenangan dalam hati saya. Saya tadi mau dari 2 Timotius 2 ayat 9. Ya. 2 Timotius 2 ayat 9. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan itu kenal kita karena kita itu kepunyaan Tuhan. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Tuhan itu tahu kita ini siapa. Tuhan tuh tahu kita tuh sering takut. Tuhan tuh tahu kita tuh suruh ngomel-ngomel gitu ya. Tapi belajarlah untuk bisa mengendalikan diri kita. Penguasaan diri. Saya ini lagi belajar kalau di Bandung saya ini gak biasa sama yang namanya macet. Dan di Bandung ini macetnya saya bilang dibutuhkan suatu kesabaran. Terima kasih buat Henry yang udah nemenin saya, nyetirin saya. Karena saya di sini ya, di Belanda itu nggak ada macetnya tuh paling sepeda gitu. Tapi saya belajar adalah saya belajar untuk menikmati. Karena kalau saya saking stres itu saya susah sakit perut. Jadi saya bilang, aduh Tuhan saya udah nyanyi aja, saya udah basah roh dalam hati. Pokoknya itu yang saya kerjakan di Bandung ini jujur aja terakhir 2 minggu terakhir ini gitu ya. Yang saya mau bilang di sini adalah Tuhan tahu kepunyaannya tuh tahu gitu. Saya mau cerita lagi nih ya. Anak saya ini Stephen, anak saya ini sekarang naik ke kelas 6. Waktu dia kelas 4, dia itu bilang sama mentornya, saya pengen ikut pre-uni. Pre-uni itu istilahnya anak-anak, jadi anak-anaknya istilahnya anak-anak berbakat gitu ya. Dari sekolah-sekolah yang kerjasama sama Universitas Leiden itu dipilih biar ikut pre-uni gitu loh. Pendek cerita gak tahu bagaimana itu si dosen lupa. Jadi anak saya itu gak dipanggil. Anak saya bilang, mah kan dia harusnya tahu. Kan aku udah bilang sama dia. Akhirnya saya kirim email sama dosennya apa kriterianya sampai Stephen itu gak dipanggil. Saya bilang, oh dosennya bilang, oh saya kelupaan katanya. Tapi Stephen saya kasih kesempatan untuk bisa ngisi formulir dan semua dossier yang dibutuhkan. Dan akhirnya pendek cerita dari sekolah anak saya dikirim 7 orang untuk bisa ikut pre-uni di Leiden. Dan di Leiden itu, nanti Leiden itu yang menentukan siapa aja yang kepilih. Ini ceritanya dari sekolah-sekolah di seluruh Belanda gitu ya. Akhirnya saya tanya sama anak saya, kapan ini? Nanti mah
kelas 5 bulan September diumumin. Dan bulan September saya tanya, anak saya pulang tuh mukanya udah manyun gitu. Terus saya bilang, kenapa nak? Dari 7 orang, cuman aku yang gak kepilih. Saya bilang, puji Tuhan. Kenapa mama bilang puji Tuhan? Karena di hati saya tuh bilang gini, ceritanya belum selesai. Terus saya bilang, apanya belum selesai? Kan udah gak diterima. Terus saya bilang sama anak saya, ceritanya belum selesai. Nah, mama udah gak bisa, ini udah penutupan. Dia bilang gitu, sudah ditutup. Dan ada juga ini program yang anak saya mau itu yang 2 tahun. 2 tahun itu istilahnya apa ya, lebih prestis gitu ya. Ada yang setahun dan dia tuh langsung diterima. Tapi yang 1 tahun itu di Denah, sebetulnya lebih dekat dari rumah kita. Yang 1 itu di Leiden. Tapi dalam hati saya selalu bilangnya gini, enggak ini ceritanya belum selesai. Sampai saya dalam hati juga bilang, kenapa ya dalam hati saya tuh kayaknya enggak, belum selesai ini ceritanya. Tuhan mengerjakan sesuatu buat diri anak saya. Pendek cerita hari itu 2 minggu kemudian anak saya tuh sakit. Dia bilang, mama aku gak ke sekolah, aku sakit. Ya udah dia bilang. Saya ini ditelepon, dari teleponnya itu nomornya enggak saya kenal. Dan saya biasanya kalau nomor gak kenal tuh saya gak suka gak angkat gitu loh. Tapi nomor yang sama itu telepon gue ke suami saya waktu itu udah di kereta mau pergi ke kantor. Dia bilang saya ditelepon 2 kali ini nomor gak kenal, tuh saya samain nomornya memang sama kayak telepon saya. Akhirnya suami saya telepon, suami saya bilang gini, sayang, Stephen diterima di pre-uni yang 2 tahun. Saya langsung bilang gini, oh ini yang Tuhan bilang ceritanya belum selesai gitu ya. Dan saya bilang sama anak saya, Stephen kamu diterima. Dia itu dari sakit sampai langsung loncat, dia bilang aku diterima. Dia bilang gitu. Saya mau cerita di sini, kalau Tuhan bilang kita kepunyaannya, Tuhan itu akan bela. Walaupun udah berapa kali sampai dosennya lupa, gak diterima. Tapi Tuhan bilang enggak, dia harus diterima, dia diterima. Sampai akhirnya saya baru menyadarinya tuh gini. Waktu itu ada kick off ya, jadi semua anak-anak yang diterima itu dikumpulin. Di situ saya sangat terharu sama Tuhan. Saya bilang Tuhan, kami ini orang Indonesia, bukan orang Belanda ya. Dan di situ tuh saya bisa ngebayangin orang-orang pintar Indonesia yang dulu dikirim ke Belanda itu sekolahnya di situ. Universitas Leiden itu. Dan saya bilang Tuhan terima kasih. Ini maksud Tuhan ceritanya belum selesai. Bagaimana bangganya seorang mama orang Indonesia ya. Anaknya bisa di antara orang Belanda yang berprestasi bisa masuk di situ. Terus saya bilang Tuhan terima kasih buat anak-anak saya. Anak saya yang paling besar juga sekolahnya soalnya di Universitas Leiden. Dia arkeolog. Terima kasih sama Tuhan. Untuk setiap pengalaman-pengalaman yang kita bilang Tuhan ini udah gak bisa. Kalau Tuhan bilang belum selesai ya belum selesai. Karena penulis cerita kita itu Tuhan bukan kita. Makanya Tuhan belakangan hari ini selalu bilang sama saya gini. Hadapi, lewati. Karena saya suka bilang gini, Tuhan gak usah lah yang kayak gini tuh gak usah. Tapi Tuhan bilang enggak, hadapi, lewati. Karena yang tahu kemampuan kita itu Tuhan. Dan seringkali kita suka bilang, gak usah lah, yang ini gak usah. Tapi kita gak maju-maju. Hadapi, lewati. Itu aja yang Tuhan bilang. Dan dibutuhkan suatu kesetiaan untuk ikut Tuhan. Saat-saat ini kalau di sini ada yang dengar sering lihat di YouTube ya, itu informasi beraneka ragam. Dan kita butuh filter untuk tahu itu yang betul atau tidak, kudus atau tidak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Yang diperlukan saat-saat ini adalah kita perlu mengenal hati Tuhan kita. Tuhan kita hatinya perlu dideketin terus sampai kita tahu Tuhan kita itu mau apa dari hidup kita. Sesuatu yang kita kayaknya gak enak buat daging kita. Tapi itu kadang Tuhan izinkan untuk membuat kita semakin seperti Yesus. Saya mau tutup dengan kesaksian ini. Seperti saya tadi sudah bilang, hormati Tuhan sebagai Raja. Mungkin beberapa yang Tuhan bilang itu tidak menyenangkan hati kita. Tapi toh kita harus kerjain itu. Karena akhirnya kita tahu itu baik buat kita. Saya ini ceritanya saya ini suka jalan-jalan gitu. Jalan-jalan maksudnya suka bawa firman sini, bawa firman di situ gitu ya. Tapi saya selalu minta izin gembala saya. Gembala saya tahu kemana saya lari-lari kemana tuh dia tahu gitu. Sampai suatu hari Desember 2023
ada hamba Tuhan dari salah satu gereja besar di Surabaya mau ketemu saya di Rotterdam. Saya tuh bilang gini, dalam hati ya, siapa saya gitu, dia mau ketemu saya gitu ya. Tapi teman saya bilang, ayo Han, ayo kita ketemuin ya gitu. Saya bilang sama dia, saya gak bisa karena hari itu saya ada janji sama teman saya gitu. Janjinya dimundurin aja Han, katanya gitu. Terus saya bilang, ya udahlah. Saya tanya teman saya bisa gak? Terus dia bilang, oh ya dimundurin gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama ya Han, 1 jam aja. Oke. Sampai akhirnya hamba Tuhan ini bilang jam 10 pagi saya tunggu di Rotterdam. Saya itu janjinya sama istrinya. Tapi yang turun itu suaminya. Dia cuma bilang sama saya gini, Hana, jangan lari-lari, katanya gitu, dia bilang gitu. Balik ke gerejamu dan bangun gerejamu. Jangan bangun gereja orang lain. Di situ saya bilang, Tuhan, gak enak loh diomongin gitu. Dan saya tuh maksudnya deket banget sama orang itu juga enggak gitu ya. Saya bilang, Tuhan, kau tahu hatiku. Hati saya itu pengen sekali melayani Tuhan. Sampai saya pernah satu kali, Han mau bantuin gak beresin toilet. Saya mau loh, saking saya kepengen sekali melayani Tuhan. Pokoknya saya mau aja gitu ya. Sampai waktu dia ngomong kayak gitu, saya bilang, kenapa saya bilang gitu? Karena dia bilang gini, saya seandainya saya punya jemaat kayak kamu, saya pengen jemaat, kamu jadi jemaat saya. Tapi kamu harus kembali ke gereja kamu. Dan yang kedua, yang kamu harus lakukan, kamu harus minta maaf pada gembala kamu. Saya dalam hati bilang, salah apa ya aku bilang gitu ya. Karena dia bilang, karena kamu membangun gereja lain, kamu harus kembali gembala kamu dan minta maaf. Saya cuma satu di pikiran saya gini, kalau Tuhan yang minta itu, saya akan lakukan. Karena tujuan hidup kita melayani Tuhan kan menyenangkan hati Tuhan ya. Kalau Tuhan bilang itu, saya akan lakukan. Walaupun saya juga karena mikir juga, salah saya apa saya juga gak ngerti. Tapi saya bilang, kalau Tuhan bilang itu, saya akan lakukan. Tapi terus saya bilang sama suami saya, terus suami saya bilang gini, gimana ya yang kan gak lucu juga kalau telepon terus bilang minta maaf, kan gembala juga bingung. Ya saya juga bilang, saya juga gak ngerti gimana. Tapi saya mau minta maaf, saya bilang gitu. Sampai akhirnya, itu kejadiannya hari Senin. Suami saya ini senangnya masak. Dan dia kalau masak sepanci besar apa yang dia temuin dia bikin sebanyak itu. Dan biasanya saya bagi-bagi ke tetangga, ke teman, semua udah saya bagi. Dan hari itu dia bikin kelapa tart. Dan dia bilang, Mas saya ini ada kelapa tart, ini gimana? Saya bilang, ya udah kita kasih aja ke gembala, saya bilang. Dan akhirnya saya telepon gembala nggak, dua-duanya gembala ditelepon nggak ada yang ngangkat. Di bel di rumahnya juga nggak dibukain pintu. Ya udah saya bilang saya pulang aja gitu ya. Waktu kami mau pulang tengah jalan, tiba-tiba ditelepon sama gembala saya. Terus dia bilang, Hana kamu tadi telepon kesini ya? Iya. Ya udah balik lagi sini. Saya bilang sama suami saya, kita putar, kita balik lagi. Biasanya kalau saya nganterin makanan itu cuma ditunggu di bawah, terus beliau ambil terus naik ke atas. Tapi sekali ini beliau bilang, naik ke atas Han, katanya. Terus saya bilang, saya naik ke atas. Dan di situ Tuhan bilang, sekarang minta maaf. Terus saya bilang, saya minta maaf, saya bilang, saya membangun gereja lain, saya tidak membangun FMC, saya bilang. Bapak Ibu Gembala saya ngeliatin saya gini gitu ya. Tapi terus dia bilang ini gak apa-apa Han. Tapi di situ saya tahu Tuhan mengubah hati saya. Karena dibutuhkan apa sih? Penundukan diri dan kesetiaan. Tuhan cari orang yang setia. Tuhan cari orang yang setia, orang yang mau sama-sama membangun pekerjaan Tuhan, melaksanakan amat agung. Itu yang Tuhan cari sekarang. Itu yang cari sekarang. Ada slogan yang bukan slogan, quote yang bilang gini, kalau kita mau cepet jalan aja sendiri cepet. Tapi kalau kita mau jalan jauh, jalan sama-sama. Dan itu dibutuhkan kesetiaan dan penundukan diri. Saya belajar banyak di situ. Yang namanya daging di situ nggak enak banget. Tapi saya bilang saya mau komit, saya mau melayani di sini. Kalaupun saya nggak melayani apapun saya mau, saya bilang gitu. Dan itu yang saya kerjakan. Dan saya stop pelayanan semua keluar, saya stop. Kecuali Bapak Ibu Gembala saya bilang, Hana melayani. Seperti hari ini saya bilang ke Bapak Ibu Gembala, mereka bilang layani, saya layani. Saya mau tunduk pada satu otoritas. Kenapa saya bilang gini? Sebagai orang tua, saya mau kasih contoh buat anak-anak saya. Karena anak-anak sekarang yang belasan di Nederland itu susah sekali tunduk sama yang namanya otoritas. Sampai pemerintah aja dilawan.
Kalau kita orang tua tidak ngasih contoh, mereka lihat contohnya dari mana? Saya cuma mau ingatkan sekali lagi, belajarlah untuk jadi orang yang setia. Mungkin itu gak enak, tapi itu baik buat kita. Sampai Tuhan bisa bilang nanti ketika pulang ke rumah Bapak, Tuhan bilang, inilah hambaku yang setia. Itu yang saya mau bagikan hari ini. Ingatlah, hormati dia sebagai raja. Raja, ketemu raja itu gak akan pakai baju sembarangan. Ketemu raja. Dan yang kedua, fokus sama Tuhan. Jangan sama omongan orang. Orang boleh ngomong apapun, tapi yang menentukan responnya itu kita. Betul ya? Suami saya suka bilang gini, istilahnya dia, burung bisa pup di atas kepala kita, tapi kita bisa menghindar. Nah itu, jangan biarkan itu ada. Jangan biarkan yang namanya sakit hati, kesebelan itu lama-lama. Bisa sih ketemu orang sebel, bisa. Enggak semua orang juga baik, enggak semua orang juga ngomongnya sama kita baik. Tapi respon kita itu menentukan. Saya ini dulu pernah kesel banget sama orang, sampai suatu hari saya tuh mendengar firman bilang gini, kalau kamu kesel sama orang, kamu pakai energi enggak? Pakai. Kenapa energinya enggak kamu pakai aja untuk melepaskan, mengampuni orang itu, dan kamu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan itu betul-betul ada di hati saya. Iya Tuhan, enggak semua orang bisa nyenengin kita, dan kita juga enggak bisa nyenengin semua orang. Tapi yang kita bisa tahu adalah hati kita ada di mana ketika semua itu ada. Setia sama Tuhan, kita bilang kita mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi hari ini senangkan hati Tuhanmu. Tanya sama Tuhan kalau ada sesuatu yang gak enak di hati. Tuhan saya harus gimana? Tuhan pasti kasih tahu seperti yang tadi saya cerita. Tuhan bilang ketawa, ya udah ketawa aja, semuanya juga akan selesai. Kalau seandainya saat itu saya nangis-nangis bombay, itu juga gak selesai apa-apa. Ya itu yang saya belajar, itu yang saya belajar akhir-akhir ini. Tadi waktu pertama kali masuk terus lagu yang dinyanyikan itu menyembahmu Tuhan dan Rajaku. Hari ini saya sama suami saya tuh nyanyi lagu itu terus. Bahkan sebelum kesini pun tanya sama anak saya Mary, "Mah mau lagu apa mah?" Lagu itu nak. Menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Raja. Mengikutmu seumur hidupku, mengikut Tuhan. Menghadapi semua apa yang kita alami di hidup kita. Gak semuanya enak. Tapi belajarlah untuk mengubah mindset kita bahwa bilang Tuhan ini baik buat aku. Karena toh akhirnya juga baik karena Tuhan beserta dengan aku. Kalau Tuhan gak beserta dengan kita, nah itu kita harus hati-hati. Karena akhirnya gak tahu kayak gimana. Tapi selama kita hidup sama Tuhan, pasti semuanya jadi baik. Pasti semuanya jadi baik. Saya mau tambahin satu. Saudara tahu apanya beda ekspektasi dan pengharapan? Ekspektasi itu lebih fokus sama kita. Dan kita selalu bilangnya gak sesuai dengan ekspektasi. Karena tidak sesuai dengan kita. Tapi pengharapan itu fokusnya sama Tuhan. Makanya kita selalu bilang nantikan Tuhan, harapkan Tuhan. Semuanya pasti akan jadi baik. Walaupun mungkin saat-saat ini ada yang ngalamin yang tidak baik. Tapi percayalah Tuhan itu udah janji akan menyertai kita sampai akhir. Jadilah hamba yang setia. Sebelum akhir, saya mau nyanyi lagu itu dulu ya, lagu yang tadi. Menyembahmu. Menyembahmu. Tuhan dan Rajaku, memujimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi kita nyanyikan. Tuhan dan Rajaku, memujimu.
sikiara la mata sikira da da da. Kiara la mara mana sikiara la mata sikira da da da. Ora la mara mana sikiara la mana si. Tuhan kiara la mana sikiara la la la. Kiara la mata sikiara la. Menyembahmu Tuhan. Kiara la mata sikiara. Saat ini Tuhan rindu berdoa untuk AOC. Untuk setiap yang dialami oleh setiap pribadi yang hadir malam ini. Engkau yang tahu hati kami Tuhan. Saat ini aku minta taruh hatimu untuk setiap pribadi di ruangan ini. Sehingga mereka bisa bilang dan mereka bisa dengar dengan telinga mereka, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, mampukan kami untuk melewati semua tembok-tembok di depan kami. Mungkin itu tidak mudah, tapi bersama dengan Tuhan aku bisa. Bersama dengan Tuhan aku akan punya kemampuan untuk bisa melewatinya. Tuhan, biar malam ini hadirat-Mu ada di tempat ini. Ketika kami masuk dan kami keluar dari ruangan ini, kami tidak dalam keadaan yang sama. Karena kami punya pengharapan dalam Yesus Kristus Tuhan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, tapi kami akan selalu berkata, Tuhan Engkau baik. Kami mau berkata, Tuhan aku mau bersyukur buat semuanya. Karena akhirnya pasti baik. Karena Engkau penulis cerita kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Berkati untuk setiap pengurus AOC di dalam nama Yesus. Aku percaya bahwa hikmat kebijaksanaan akan turun terus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kesempatan untuk bisa membawa firman di tempat ini. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya Engkau yang selalu pegang kontrol dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.